Halo Propers, kenalin gue Nafal Mumtaz. Di episode Property Entertainment kali ini gue bakal ngebahas sebenarnya apa sih itu ya financial gitu deh pokoknya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang financial lagi penasaran nih. Sekarang lagi apa ya yang terkenal ataupun yang lagi booming nih di berita terkait financial. Oke, bisa dilihat nih. Kasih ke layar dulu deh. Nah, itu dia. Banyak banget ya berita tentang financial yang berseliweran atau ada di mana-mana nih. Tapi Propers pernah mikir nggak sih finansial itu apa dan sebenarnya financial itu seperti apa? Oke, jadi gue mau sharing nih ke kalian. Sebelum belajar ataupun memahami terkait financial, kita belajar dulu tentang financial planning atau perencanaan finansial. Financial planning itu untuk apa dan tujuannya untuk apa? Oke, kita bahas aja langsung terkait pengertian dari financial planning dulu nih ya. Jadi berdasarkan pengalaman dari gue sendiri dan juga dari informasi-informasi yang pernah gue baca, financial planning itu adalah cara untuk merencanakan dan juga mengelola keuangan untuk tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan mengelola uang banyak topiknya nih. Jadi kita misalkan ingin mengatur keuangan kita dan merencanakan keuangan kita, harus ada tujuan yang jelas juga sehingga tujuan kita bisa tercapai sesegera mungkin. Oke, jadi tujuan yang pertama untuk financial planning kita atau perencanaan keuangan kita yang pertama adalah cash flow management. Jadi untuk merencanakan dan juga mengelola penghasilan dan juga pengeluaran keuangan kita nih selama berkarir dan juga beraktivitas. Berdasarkan pengalaman gue juga, kalau kita misalkan mendapatkan pemasukan dan juga melakukan pengeluaran keuangan, kita harus dicatat. Jangan hanya sekedar diingat-ingat atau berandai-andai. Kayaknya pemasukan gue kemarin 100 ribu, pengeluaran gue kemarin 50 ribu deh. Kok total pengeluaran gue 200 ribu? Nah, pasti akan timbul yang namanya pertanyaan dan juga berandai-andai. Maka dari itu, sebaiknya dan juga disarankan kita mencatat setiap pengeluaran dan juga pemasukan kita. Sehingga tidak terjadi yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang ya seperti tadi. Bisa gue jelaskan. Kemudian, terkait tujuan untuk financial kita adalah risk management atau manajemen resiko. Jadi merencanakan dan mengelola keuangan kita untuk resiko yang tidak pernah kita inginkan sebelumnya. Misalkan ya, nauzubillah amit-amit kita misalkan kecelakaan, kemudian kita jatuh sakit. Nah, kita harus punya yang namanya BPJS ataupun asuransi. Sehingga ketika kita membayar terkait dampak dari yang kita alami tadi, kita tidak perlu membayar dengan harga full atau dengan harga penuh. Misalkan kita sakit ini misalkan sakit harus dirawat di rumah sakit. Biaya rumah sakit, obat-obatan total bisa sampai 15 juta bahkan sampai 20 juta rupiah. Nah, dengan kita punya BPJS dan juga asuransi, mungkin kita akan di-cover biaya terkait, misalkan total 20 juta, kita akan di-cover sekitar 19 juta. Jadi kita hanya bayar 1 juta rupiah saja. Jadi kita harus punya yang namanya risk management atau manajemen resiko. Selanjutnya, terkait financial planning adalah investment planning. Ya, jadi kita memiliki perencanaan terkait investasi. Investasi itu dengan cara merencanakan dan juga mengelola keuangan kita untuk investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
Nah, investasi juga nih bermanfaat untuk kita menjaga nilai dari suatu hal yang kita investasikan. Contoh, kita investasi itu nggak tentang hanya di saham, nggak tentang hanya di aset logam mulia dan semacamnya, tapi kita juga berinvestasi ke diri kita sendiri terkait kesehatan dan juga ilmu pengetahuan. Jadi juga investasi mengajarkan kita agar kita tidak boros juga nih. Nah, selanjutnya lagi ada yang namanya tax planning. Tax planning itu jadi kita merencanakan dan mengelola keuangan kita untuk pembayaran dan juga mengatur terkait pajak. Ya, misalkan kita sudah dewasa, sudah bekerja, pasti yang namanya punya pekerjaan, pasti ntar yang namanya punya rumah, pasti nanti kita juga merasakan yang namanya punya kendaraan. Nah, punya itu semua, kita harus juga bisa merencanakan yang namanya pembayaran pajak. Contoh, kalau punya rumah, kita harus bayar namanya PBB, ya, pajak bumi dan bangunan. Kemudian kalau kita punya pekerjaan, kita punya gaji, kita akan membayar namanya pajak penghasilan, melaporkan juga pajak penghasilan. Kemudian kalau kita punya kendaraan, misalkan mobil, motor, kita juga akan membayar yang namanya pajak kendaraan. Jadi kita harus bayar juga dan juga melaporkan. Untuk selanjutnya, kita ada yang namanya retirement planning. Sorry, agak sedikit belibet ya. Retirement planning. Retirement itu apa sih? Retirement itu pensiun. Jadi perencanaan kita pensiun dengan cara kita mengelola dan merencanakan keuangan kita ya di masa depan, karena kita suatu saat pasti akan pensiun atau performa kita yang dari kecil sampai dewasa meninggi ya naik tiba-tiba akan turun karena kita sudah tua. Jadi merencanakan keuangan kita di masa tua, kita misalkan sekarang masih fresh, kita sekarang masih bisa untuk berkarir, kita harus maksimal nih, dan tapi kita tetap merencanakan di masa tua kita harus punya yang namanya bekal, jadi kita bisa menikmati masa tua kita. Dan yang terakhir, nggak kalah penting, yakni property planning, ya, perencanaan untuk memiliki tempat tinggal atau rumah. Jadi kita harus bisa mengelola dan juga merencanakan terkait aset-aset kita dan juga dana yang kita rencanakan untuk membeli rumah. Karena kenapa? Karena saat kita dewasa nanti kita butuh yang namanya tempat tinggal. Gak hanya saat dewasa, saat ini pun kita juga butuh tempat tinggal. Maka dari itu kita harus bisa merencanakan secara matang juga dan secara maksimal terkait perencanaan kita di masa depan atau di masa yang akan datang terkait membeli properti, tempat tinggal, atau yang bisa kita sebut rumah. Nah, itu dia apa yang dimaksud dengan financial planning dan apa saja sih tujuan-tujuan financial planning kita itu, mulai dari cash flow management, tax management, hingga yang terakhir adalah property management. Nah, berdasarkan pengalaman gue sendiri, udah gue jelasin secara maksimal, secara detail. Nah, kalau misalkan Propers punya pengalaman apa nih terkait manajemen ataupun financial planning? Kalau punya pengalaman terkait, tulis di kolom komentar ya.